Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiansa dari Sekolah Kemakan 2. Saya akan membacakan video buku IPAS. Kerjasama antar negara, upaya pelaksanaan sistem perpajakan luar negeri Indonesia sebagai amanah, refleksi ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua pihak negara tersebut. Motif kerjasama militer umumnya timbul diidasi oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlihat. 3 motif utama yaitu menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu sebagai berikut: menjaga kepentingan nasional, menjaga perdamaian, kesejahteraan ekonomi. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, beberapa negara yang telah menjalani kerjasama bilateral yaitu Inggris, Jerman, Yaman, Irak, Ceko. Bidang kerjasama bilateral, kerjasama hukum yang bersangkutan dengan hukum diantar dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan, ekspor, penanaman modal, uang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajaran, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu negara yang umumnya berdekatan. Contoh kerjasama Indonesia: Association for the Asian Nations atau ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama multi bidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Berikut perwakilan dan kelima negara peserta. Negara asalnya: Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Tuan Abdul Razak. Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sina Tumbi Riagalna. Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negeri Narciso Ramos. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Tanat Kaunwan. Selain krisis ekonomi akibat kolonialisme, latar belakang berdiri ASEAN yaitu sebagai berikut: persamaan letak geografis, negara-negara anggota ASEAN berada di satu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Persamaan budaya, persamaan nasib. Sebagai besar negara anggota ASEAN merupakan negara bekas jajahan kolonial kecuali negara Thailand. Persamaan tujuan yaitu sama-sama ingin mewujudkan perdamaian. Tujuan diwujudkan ASEAN meliputi hal berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi, menguasai perdamaian dan stabilitas regional, mengupayakan kerjasama aktivitas dan bantuan tambah hak untuk kepentingan bersama, saling memberikan bantuan dan pelatih berikut sama secara aktif, proses pertukaran pelajar dewasa, memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional lainnya. Keanggotaan ASEAN saat ini menjadi 10 negara. Berikut daftar negara anggota ASEAN beserta tanggal beraganya. Indonesia 18 Agustus 1943, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam 8 Januari 1844, Vietnam 27 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar Kamboja 30 April 1999. Asia Pasifik Ekonomi 100% APEC. APEC merupakan rasio kerjasama bidang ekonomi yang diberikan pada tahun 1989 di kawasan ASEAN Pasifik. Anggota APEC antara lainnya sebagai berikut:
Australia, Darussalam, Kanada, Cina, Tiongkok, Cina Taipei, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Meksika, Malaysia, Selandia, Basu, Peru, Filipina, Peru-Lungina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam. Berikut prinsip kerjasama APEC yang harus dilakukan oleh negara-negara tersebut. Konsensus Solidaritat Manbodong Konterta Walianti Pertemuan Timepre. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau kelompok. Persikapkan bangsa-bangsa atau media aglomerasi PBB untuk menjalankan fungsi antar dan sebagai berikut. Majelis Umum, Dasar Keamanan, Dasar Ekonomi, Dewan Perwakilan, Dewan Ekonomi, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Sekretaris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.